Saya ngelihat saudara ngebohongnya pejabat ini, perilakunya makin hari makin tengil. Ada ijazah kursus wakil presiden, katanya S1. KPU nyatet S1. Ternyata begitu diperiksa saudara, SMA aja nggak lulus. Masih diperdebatkan soal SMA-nya, S1 nggak ada. Saudara, orang jadi wakil presiden lulus SD pun nggak apa-apa, lulus SMP nggak apa-apa, nggak sekolah negeri juga nggak apa-apa, asal jangan bohong. Presiden gara-gara banyak bohong dulu saudara, 10 tahun berjalan saudara dulu, karena sering bohong sampai ijazahnya orang nggak percaya asli. Dia nanya, kenapa sih orang nggak percaya saya? Lalu sering bohong. Orang kalau sering bohong saudara, ada pepatah dalam bahasa Indonesia, sekali lancung ujian seumur hidup orang tak percaya. Betul? Sekali Anda berbohong seumur hidup, Anda nggak akan dipercaya sama orang saudara. Jangan bohong. Umat Islam jaga sifat jujur ya. Nah, amalkan itu sikap jujur, karena jujur itu mengantarkan kepada kebaikan, kebaikan mengantarkan kepada surga. Dan kalau kalian jujur, kalian nanti di sisi Allah menjadi kaum siddiq, orang-orang yang jujur. Sebaliknya, hati-hati sifat-sifat bohong saudara, kata Nabi, jangan bohong. Karena bohong itu mengantarkan kepada kejelekan, keburukan. Nah, keburukan mengantarkan kepada neraka. Dan orang yang suka berbohong, hati-hati. Nanti ditulis di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai kadzab, sebagai pendusta. Nah, maka itu saya mau tanya semua di sini, mau jadi pendusta atau orang jujur? Siap jadi orang jujur? Siap revolusi akhlak? Siap tinggalkan sifat bohong? Takbir, sallu ala nabi. Saya ngelihat saudara ngebohongnya pejabat ini, perilakunya makin hari makin tengil. Orang Sunda bilang apa tengil? Kalau orang Betawi bilang tengil. Tengil, sombong, ngeselin, sombong, ngenekin. Nah, itu tengil tuh saudara, tingkah lakunya udah tengil udah. Kayaknya orang Sunda tengil juga ya. Hah? Ngelihat, tahu ngelihat, ngartos tengartos, terang terang, tengil, tahu gak artinya? Nyaho, sadayana ngartos, alhamdulillah. Bagaimana nggak tengil saudara? Terjadi bencana di Aceh, terjadi bencana di Sumatera Barat, Sumatera Timur. Ada jenderal kepala BNPB saudara bikin pernyataan, belum turun nih dia ke lapangan, dia bikin pernyataan. Apa pernyataannya? Itu kan ramenya cuma di medsos doang. Iya, orang mau ngomong begitu turun dulu. Betul, turun dulu, lihat betul gak itu bencana biasa, betul gak itu bencana kecil, betul gak itu bencana, nggak ada masalah. Kalau sudah lihat ke lapangan, lihat Acehnya, lihat Sumatera Utaranya, lihat Sumatera Baratnya, baru boleh bicara saudara. Ini turun belum, kalau dia bilang hebohnya cuma di medsos doang, pala lu mau menyan, berarti kan dia bohong tuh.
Dia bohong saudara, orang bencana besar-besaran dibilang gak ada apa-apa, cuma di medsos ramai. Bohong tidak? Bohong tidak? Ada lagi menteri di lapangan, depan wartawan, depan masyarakat. Masyarakat tanya, Pak Presiden, bagaimana ini listrik nih di Aceh? Si menteri langsung ditanya, Presiden langsung tanya, Pak Menteri bagaimana tuh listriknya? Beres, sudah 93% nyala semua. Nggak tahu nyatu belum nyala. Kacau tidak? Kacau tidak? Kacau tidak? Itu jujur apa bohong? Jujur apa bohong? Jujur apa bohong? Astagfirullahaladzim. Saudara, kok bisa ya menteri depan presiden, depan kamera, ditonton rakyat ngebohong? Bisa. Nah, saya mau tanya nih, sifat bohong begini biarkan atau lawan? Biarkan atau lawan? Siap bongkar kebohongan. Takbir. Jadi saudara, ya Allah, gimana ya? Presiden gara-gara banyak bohong dulu saudara, 10 tahun berjalan saudara dulu, karena sering bohong sampai ijazahnya orang nggak percaya asli. Dia nanya, kenapa sih orang nggak percaya saya? Lalu sering bohong. Orang kalau sering bohong saudara, ada pepatah dalam bahasa Indonesia, sekali lancung ujian seumur hidup orang tak percaya. Betul? Sekali Anda berbohong seumur hidup, Anda nggak akan dipercaya sama orang saudara. Jangan bohong. Nah, dia bohong melulu. Apa dia bilang? Kita punya uang banyak, di kantong saya ada 1.000 triliun. Sampai sekarang seperak nggak kelihatan. Saya tanya, jujur apa bohong? Jujur apa bohong? Jawab, jujur apa bohong? Malah Ustaz Sobri mengoreksi saya, bukan 1.000 triliun, 11.000. Nah, bohongnya gede bener tuh. Mobil nasional SMK sudah ribuan dicetak, ribuan orang yang pesan. Sampai sekarang gue nggak pernah lihat. Saya mau tanya, itu benar apa bohong? Benar apa bohong? Ada lagi yang lebih menyedihkan. Petani dikumpulkan di Jawa, saudara. Enggak salah di Wonosobo atau di Ponorogo. Dikumpulkan, petani udah kumpul ratusan orang. Kenapa pada kumpul petani? Mau dikasih mesin traktor. Tahu mesin traktor kan? Oh, mesin traktornya dipasang, ada 100 mesin, girang petani. Datang presiden, 1-2 petani disuruh maju, suruh terima, simbolik. Secara simbolik. Pokoknya nanti presiden pulang, bagi-bagi, 1 petani 1 traktor. Seneng petani. Begitu presiden pulang, traktornya dibawa lagi sama pabrik. Dibawa lagi. Pabrik ditanya, kenapa Anda bawa? Kan presiden udah bilang, ini 100 buat petani. Kata yang punya pabrik, lah atuh aja belum dibayar. Kalau saya bagiin, siapa yang bayar? Ini kejadian saudara, fakta, bukan fitnah, bukan hokok tega ngebohongin petani, kurang ajar. Saya mau tanya tuh, itu benar, itu sikap begitu tuh benar apa bohong? Benar apa bohong? Nyakitin tidak bohong? Petani disakiti bohong. Itu sifat berbahaya. Soal ijazah, jangan salahin. Kalau sekarang ada pihak mengatakan itu bohong, itu bohong, itu bohong. Saudara, kenapa? Karena orangnya sering berbohong. Nah, soal ijazah gampang kok. Saudara, gampang bawa yang asli, biar semua ngelihat dan mati diperiksa secara independen. Ini kadang-kadang polisinya tengil juga. Ini ijazahnya ya, coba lihat ya, tapi jangan disentuh. Ya, dilihat boleh, tapi jangan disentuh, nggak boleh dipegang. Ini polisi lagi main sinetron apa bagaimana sih? Kan yang datang ahli, yang datang ini kan orang-orang yang memang saudara punya keahlian di bidang itu. Nggak apa-apa. Coba lihat, oh ya, ini kertas yang asli nih. Oh, coba lihat fotonya, baru atau memang sudah lama dari dulu. Kelihatan semua saudara. Megang nggak boleh, cuman boleh ngeliat. Tapi tetap diminta untuk diakui asli.
Astagfirullahaladzim. Jadi saya lihat nih banyak bohong, saudara, banyak bohong. Ada ijazah kursus wakil presiden, katanya S1, KPU nyata S1, ternyata begitu diperiksa saudara SMA aja nggak lulus, masih diperdebatkan soal SMA-nya, S1 nggak ada. Saudara, orang jadi wakil presiden lulus SD pun nggak apa-apa, lulus SMP nggak apa-apa, nggak sekolah negeri juga nggak apa-apa, asal jangan bohong. Ini persoalan bohong, ini berbahaya saudara. Jokowi bukan lulusan UGM, nggak ada masalah. Jokowi tidak punya S1, tidak ada masalah. Jokowi tidak pernah sekolah, tidak ada masalah saudara. Tapi jangan nggak sekolah bilang sekolah, nggak punya ijazah bilang punya ijazah, nggak pernah kuliah bilang kuliah. Bohong dosa besar. Yang dibohongin bukan satu orang, 375 juta rakyat Indonesia. Masya Allah. Jadi ini negeri bagaimana ceritanya saudara. Dulu Pak ya Bu ya, tahun 45 profesor di Indonesia nggak banyak, masih dihitung jari. Doktor di Indonesia dihitung jari. Tapi kita mampu punya presiden sekelas Bung Karno. Kita mampu punya wakil presiden sekelas Bung Hatta. Nggak repot pemilu, nggak repot ada DPR. Orang-orang pintar kumpul, ya udah Bung Karno, Bung Hatta jadi presiden dan wakil presiden. Zaman sekarang profesornya ribuan, doktornya ribuan, jutaan orang berpendidikan saudara, untuk memastikan presiden dan wakil presiden ijazahnya asli atau bukan, bungkam. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini gara-gara apa nih? Gara-gara bohong dibiar. Bahaya tidak? Bahaya tidak? Bahaya tidak? Bohong itu haram kecuali dalam 3 perkara. 1, kalau lagi perang, innal harba khud'ah saudara. Sesungguhnya perang itu tipu daya, tapi ada aturan-aturan mainnya dalam fikih jihadnya saudara. Yang kedua, kalau ngedamain orang, oh si A si B saudara kita, si A orang baik, si B orang baik, tapi musuhan, udah sebulan gak baikan saudara, kita pengen dia baik lagi. Kadang-kadang ada yang tahunan udah gak negor-negoran. Nah, ini kita ngebohong, ketemu si A, tadi saya ketemu si B, dia kirim salam buat ente, katanya dia kangen mente. Seneng si A, percaya nggak percaya tapi seneng. Orang yang dia benci selama ini ngirim salam saudara. Terus kita jalan ketemu si B, kita bilang tadi kita ketemu B, oh, dipuji ente sama si B. Nah kita bohong sudah, sini bohong sono bohong, akhirnya diakur berdua. Bagus gak? Bagus gak? Bohong yang begitu boleh, bohong begitu tuh boleh. Yang ketiga, bohong buat nyenengin istri, bohong buat nyenengin istri. Ada yang nanya, kalau bohong kawin lagi gimana Habib? Saya mau tanya, bohong kawin lagi nyenengin apa megelin? Nyenengin apa megelin? Iya, jangan ditanya. Saya cerita bohong yang nyenengin istri. Dia nyediain kita sayur marak saudara, kita minum, wah semangat kita. Begitu kita cobain asinnya, na'udzubillah. Tapi kita nggak ngomong asin. Hei istriku, enak betul ini marak, cakep ente, kalah hotel bintang 5. Saya mau tanya, bohong nggak? Bohong nggak? Tapi istri seneng nggak? Rumah tangga akur nggak? Boleh, boleh saudara. Oh istri curiga sama kita, ini pulang malam terus, kadang-kadang 2 hari nggak pulang, jangan-jangan dikawin lagi. Istri udah mulai cembetut, kita pulang, kita tahu dia marah. Nah kita hibur, istriku nggak usah khawatir, nggak mungkin lah abang kawin lagi kesana kemari. Loh kenapa abang nggak mungkin? Kan mungkin aja lelaki. Iya lelaki, tapi buat abang nggak mungkin. Kenapa? Ini adik istriku perempuan paling cantik sedunia. Padahal istrinya nggak cantik-cantik amat, tapi dibilang udah ente paling cantik, lebih cantik dari bidadari.
Padahal dirinya nggak pernah lihat bidadari. Saya mau tanya, bohong nggak? Bohong nggak? Tapi istri seneng nggak? Rumah tangga akur nggak? Boleh. Ada lagi istri lagi cembetut, nggak bisa dirayu, saudara, marah. Sudah istriku, nggak usah khawatir, aku jalan ke sana kemari pulang, nggak usah khawatir. Kenapa? Saya nggak bakal kawin lagi. Loh kenapa bang? Karena kamu istriku satu rasa empat. Udah nggak pusing-pusing lagi dah. Kira-kira jelas gak? Jelas gak? Ngerayu istri aja nggak bisa, gimana sih? Senengin hati istri. Saya mau tanya, itu bohong nggak barusan? Satu rasa empat, lu pikir nano-nano? Saya mau tanya, bohong nggak? Bohong nggak? Tapi istri seneng nggak? Rumah tangga akur nggak? Jadi bohong-bohong begitu boleh, tapi nggak bohong. Di kantong saya ada 1.000 triliun untuk bangun negara. Itu bohongnya bohong bagus apa jelek? Bagus apa jelek? SMK akan diproduk ribuan, yang mesen udah puluhan ribu. Udah nggak bisa lagi nih diketat. Di jalan seekor kita nggak lihat tuh SMK. Saya tanya tuh bohong begitu bagus apa jelek? Bagus apa jelek? Menteri ngebohongin presiden, listrik belum nyala, dia bilang udah nyala. Bagus apa jelek? Bagus atau jelek? Nah, bohong-bohong begini mesti kita lawan. Saya nggak peduli mau yang bohong itu pejabat, rakyat, kiai, santri, bohong harus kita lawan. Setuju? Setuju? Takbir. Ada bohong, ada tipu-tipu. Tipu-tipu lain lagi nih, saudaranya. Ada bohong, ada tipu-tipu, saudara. Nah, tipu-tipu contohnya nih, saudara. Presiden pengen anaknya jadi wakil presiden, tapi dalam undang-undang, saudara, umurnya nggak memenuhi syarat. Karena dalam undang-undang ditulis kalau presiden dan wakil presiden usianya harus minimal 40 tahun. Kurang dari itu nggak boleh. Tapi presiden pengen bagaimana supaya anaknya tetap jadi masuk walaupun undang-undang melarang. Nah, akhirnya dibuatlah tipu-tipu, saudara. Orang disuruh judicial review ke MK soal syarat daripada usia wakil presiden dan presiden. MK terima, kebetulan di MK iparnya jadi pamannya si anak, saudara. Nah, akhirnya begitu di MK, tahu-tahu dikeluarin putusan MK nomor 90, saudara. Isinya apa? Nggak dirubah usia, tetap calon presiden dan wakil presiden minimal berusia 40 tahun atau pernah menjadi kepala daerah. Pakai ditambahin, atau pernah menjadi kepala daerah. Nah, begitu ditambahin, tuh barang masuk gak? Tuh barang masuk gak? Masuk. Ini tipu-tipu nih. Se-Indonesia begini, profesornya banyak, doktornya banyak, universitasnya banyak, ditipu-tipu begini, banyak yang diam, saudara. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada jenderal ikut ilmu tipu-tipu. Ada jenderal, saudara, julukannya Jenderal Baliho. Lu tahu ya? Pengen anaknya masuk Akabri, Akmil sekarang, Akademi Militer. Orang masuk Akademi Militer ada syarat tinggi, saudara. Kurang 1 senti saja nggak boleh. Anaknya pendek, nggak memenuhi syarat. Lalu apa disuruh robah syaratnya? Turunin tingginya supaya anaknya lolos. Dirubah, anaknya diterima. Tipu-tipu. Ini apa? Ini negeri-negeri apa kalau begini modelnya? Saya mau tanya, lihat semacam itu prihatin tidak? Prihatin tidak? Jadi kalau ingin melakukan sesuatu, ada undang-undang yang melarang, dia ubah itu undang-undang, saudara. Ada undang-undang yang mencegah, dia ubah itu aturan, saudara. Dia hancurkan tatanan hukum Republik ini. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu sama, tipu-tipu sama bohong sama. Itu dia pakai jalan kebohongan. Wah, capek lah kalau kita bicara bohong serba kebohongan, capek. Yang terakhir yang saya mau sampaikan di sini, saudara, hati-hati. Zaman kita ini seperti zaman yang pernah dikabarkan Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi mengatakan, sayati 'alan nas sanawatun khadda'at
akan datang kepada manusia, aku punya umat, tahun-tahun kebohongan, tahun-tahun kepalsuan, tahun-tahun penipuan. Tahun yang bagaimana saudara? Tahun kata Nabi yusaddaqu fihal kadhib. Di tahun-tahun tersebut kata Nabi para pendusta dipercaya. Dan sebaliknya kata Nabi wa yukadzabu fihas shadiq. Sedangkan orang yang jujur didustakan. Pendusta dipercaya, orang jujur nggak dipercaya. Nabi yang kasih tahu, hati-hati akan datang ke umatku tahun-tahun penuh penipuan, penuh kebohongan. Selanjutnya kata Nabi, apalagi yang terjadi saudara? Wa yu'tamanu fihal kha'in. Pengkhianat diberi amanat. Dia pengkhianat dijadiin pemimpin. Dia pengkhianat saudara diberikan amanat untuk urus rakyat. Dan sebaliknya kata Nabi, wa yukhawwanu fihal amin. Orang-orang yang jujur nggak pernah khianat amanat saudara justru dikhianati. Dan pada tahun tersebut kata Nabi wa yantiqu fiha ruwaibidah. Di tahun-tahun tersebut para ruwaibidah akan berkikau saudara, akan banyak omong sono kemari saudara. Nabi ditanya, "Umar ruwaibidah ya Rasulullah?" Apa tuh ruwaibidah ya Rasulullah? Nabi menjawab, saudara, ar-rajulu tafih fi amril ammah. Orang yang bodoh tapi sok tahu di dalam urusan umat saudara. Dia nggak ngerti agama, sok ngomong agama. Dia nggak ngerti ilmu kedokteran, sok ngomong kedokteran. Dia nggak ngerti perbankan, sok ngomong perbankan. Yang model begini banyak tidak? Saya tanya semua, jawab yang kompak, banyak tidak? Jadi Nabi tadi mengatakan hati-hati akan datang kepada umatku ini tahun-tahun yang penuh kebohongan, tahun-tahun yang penuh dusta, tahun-tahun yang penuh tipu daya, tahun-tahun yang bagaimana orang yang jujur didustakan, pendusta dipercaya, orang pengkhianat diberikan amanat, justru orang yang amanat dikhianati. Saya tanya sekarang ini terjadi tidak? Terjadi tidak? Dan orang yang nggak punya ilmu banyak ngomong kemana-mana sok pintar, terjadi tidak? Terjadi tidak? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah ini fakta yang ada depan kita. Lalu kita mau apakan kalau sudah begini? Ya itulah kuncinya. Revolusi akhlak. Dari sekarang saya ajak, jadikan kebohongan itu common enemy. Kebohongan itu jadikan sebagai musuh bersama. Jangan biarkan orang berbohong. Jangan biarkan istri kita berbohong. Jangan biarkan anak kita berbohong. Jangan biarkan suami kita berbohong. Jangan biarkan sahabat-sahabat kita berbohong. Jangan biarkan pejabat-pejabat kita berbohong. Haram. Gara-gara bohong kehidupan menjadi rusak. Gara-gara bohong negara menjadi rusak. Gara-gara bohong saudara rakyat saudara dibuat menderita. Na'udzubillah min dzalik. Maka itu saya mau tanya semua, siap lawan kebohongan? Siap lawan kebohongan? Semangat semua, siap lawan kebohongan? Angkat tangan semua ke atas, takbir. Siap lawan kebohongan? Siap lawan kebohongan? Takbir. Tapi sebagai tambahan saya mau ngingetin, itu bohong tuh yang tadi kita cerita, itu namanya bohong. Ada yang bukan bohong dituduh bohong. Terjadi di negeri kita. Saya dan Habib Hanif jadi korbannya saudara. Lo korbannya bagaimana Habib? Habib Hanif saudara banyak ditelepon waktu saya dirawat di rumah sakit Umi di Bogor. Habib ini banyak berita katanya Habib Rizik mati. Habib Rizik katanya dapat serangan kritis, sekarat. Nah, bagaimana ini Habib? Habib Hanif jawab, enggak, Abah baik-baik aja, sekarang lagi diperiksa. Nah, entah penyakit apa kita lihat, tapi enggak begitu.
Nah akhirnya Habib Hanif diminta, ya sudah Beb, ini banyak umat nih di mana-mana. Saya waktu itu kan baru pulang dari Mekah, saudara. Ini banyak ajengan, banyak kiai, banyak habaib nanyain. Nah bagaimana kalau Habib bikin rekaman 2 menit aja, bikin rekaman 2 menit video, nanti kita sebar Beb. Kalau Habib tuh baik-baik saja. Habib Hanif kabar khair, minta izin sama saya, Abah ini banyaknya minta di luar Pak, habaib kiai, supaya Hanif bikin dikit aja rekaman. Kita bilang nggak apa-apa, sampaikan aja untuk mencegah hoax, mencegah fitnah, saudara, menangkal. Nah Habib Hanif bikin cuma 2 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, alhamdulillah dan seterusnya. Dengan ini saya kabarkan kepada para habaib, para kiai, jamaah di mana-mana, alhamdulillah Abah Habib Rizik Syihab baik-baik saja. Segitu doang. Penjara 1 tahun. Dia bilang ngebohong. Pasalnya pasal ngebohong. Jadi kata jaksa, kata polisi, Habib Hanif berbohong. Habib Rizik lagi sakit, dia bilang baik-baik saja. Ancaman pasalnya 10 tahun. Saudara, vonis 1 tahun penjara. Tuntutannya 2 tahun. Anda vonisnya 1 tahun penjara, saudara. Saya mau tanya, emang Habib Hanif ngebohong begitu? Saya ikut-ikutan kena, saudara. Loh bagaimana? Habis saya dirawat, saya enak, sehat, dokter izinkan pulang. Waktu saya mau pulang, pihak rumah sakit minta, Habib boleh gak kasih testimoni? Nah, testimoni, karena Habib kan nih ustadz, dai, banyak dikenal oleh masyarakat, bikin testimoni lah, sekedar ucapan terima kasih nih bagaimana rumah sakit Umi. Saya bikin sama Habib Hanif 2 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya sampaikan kepada umat, alhamdulillah saat ini saya baik-baik saja. Saya terima kasih kepada para dokter, para suster, pemilik rumah sakit, itu aja. Saudara, saya dituntut 6 tahun. Pasalnya sama Habib Hanif. Pasal 10 tahun penjara karena Habib Rizik kebohong. Dia masih sakit tapi dia bilang diri sudah sehat. Pasal ancaman 10 tahun. Saya dituntut 6 tahun. Vonis 4 tahun. Luar biasa, saudara. Nah sekarang saya mau kasih tahu nih sebelum saya akhiri supaya jangan salah paham. Apa betul saya dan Habib Hanif ngebohong? Mari kita lihat. Sayyidina Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dalam hadis sahih, saudara, bercerita tatkala beliau menemani Nabi pada saat sakit menjelang ajalnya, saudara, sebelum Nabi wafat. Kemudian Nabi keluar, bukan Nabi, Sayyidina Ali keluar rumah. Sahabat nunggu di luar rumah. Mereka tanya, "Ya Abul Hasan, kaifa asbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Hei Abul Hasan, hei Sayyidina Ali, bagaimana kondisi Nabi? Bagaimana kondisi Rasulullah? Dijawab oleh Sayyidina Ali, saudara. Kata Sayyidina Ali, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Saudara, asbaha barian. Nabi saat ini baik-baik saja. Padahal Nabi lagi sakit nih, sebelum meninggal, saudara. Sakit sekarat sebelum wafat. Sayyidina Ali jawab, alhamdulillah, Nabi baik-baik saja. Senang para sahabat, saudara. Saudara, untung kejadiannya 15 abad yang lalu di kota Madinah. Kalau kejadiannya di rumah sakit Umi, Sayyidina Ali 10 tahun dituntut. Dianggap bohong tuh. Lah kan Nabi masih sakit. Kenapa Sayyidina Ali mengatakan Nabi udah baik-baik aja? Sama gak peristiwanya tadi? Saya mau tanya, apa Sayyidina Ali berbohong? Enggak, nanti kita jawab, saudara. Alhamdulillah, Sayyidina Ali nggak ada di Bogor. Kalau ada, dilaporin sama wali kotanya tuh. Wali kota pakai diangkat jadi wakil menteri. Astagfirullahaladzim. Kira-kira jelas gak? Yang kedua, hadis sahih juga, saudara. Sayyidina Abdullah ibn Sayyidina Al-Abbas radhiyallahu anhuma mendengar Sayyidatuna Aisyah sakit. Sakitnya juga menjelang wafat, saudara.
Beliau datang, beliau besuk. Setelah memberikan salam, saudara, beliau tanya, ya Ummul Mukminin, wahai ibunya orang yang beriman, bagaimana keadaanmu saat ini? Apa jawab saudara Siti Aisyah? Beliau jawab, alhamdulillah bi khair ini taqaitu. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, saya baik-baik saja selama saya bertakwa kepada Allah. Udah, orang kalau udah bertakwa udah nggak ada keluhan, udah mau Allah uji bagaimana juga udah enak aja, saudara. Saudara, Siti Aisyah lagi sakit, menjelang wafat, ditanya, bagaimana keadaan anda, hei Ummul Mukminin? Beliau jawab, alhamdulillah, baik-baik saja. Saudara, kalau zaman sekarang Siti Aisyah kena lagi. Saudara, pasal ancaman 10 tahun, vonis bisa 6 tahun, saudara, atau 4 tahun, atau 2 tahun, atau setahun kayak Habib Hanif. Nah, saudara, apa yang dilakukan oleh Sayyidina Ali ibn Abi Thalib dan Sayyidatuna Aisyah ibn Abi Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhum wa an jami'is sahabah, itu bukan bohong, itulah adab menjawab kalau seseorang bertanya kondisi kita. Dalam hadis-hadis lain, Nabi pernah bertanya kepada sahabat, ya fulan, bagaimana keadaanmu? Dia jawab, alhamdulillah bi khair ya Rasulullah. Dan Nabi sendiri pernah ditanya oleh sahabat, saudara, ya Rasulullah, bagaimana keadaanmu? Nabi menjawab, alhamdulillah anna bi khair. Jadi memang itu sunnah Nabi. Kalau kita sakit ditanya orang, tetap jawab alhamdulillah anna bi khair. Itu bukan bohong, itu adab. Adab yang diajarkan oleh Nabi. Kenapa? Apa hikmahnya? Apa manfaatnya? Satu, dengan kita mengatakan alhamdulillah ana bi khair, segala puji bagi Allah, aku ini baik-baik saja. Satu, untuk tetap menjaga rasa bersyukur kita kepada Allah. Kira-kira jelas tidak? Untuk menjaga rasa syukur, walaupun kita sakit tetap kita bersyukur kepada Allah. Yang kedua, saudara, untuk menanamkan dalam jiwa kita harapan untuk sembuh, agar kita tidak putus asa dengan penyakit kita. Yang ketiga, saudara, untuk menumbuhkan optimisme, saudara, dalam kesembuhan. Yang keempat, saudara, nggak sampai di situ saja, untuk kita tidak menunjukkan keluhan tentang perbuatan Allah kepada kita di hadapan makhluk, saudara. Allah punya perbuatan terhadap kita, jangan dikeluhin, jangan. Anak sakit nih, anak begini, Allah bagaimana nih, ya jangan. Itu sama juga kita mengeluhkan perbuatan Allah kepada kita terhadap orang lain, jangan. Dan yang kelima, dengan mengucapkan alhamdulillah bi khair, itu bisa menjadi barokah sekaligus syifa, bisa menjadi berkah sekaligus obat bagi orang yang sakit tadi, saudara. Nggak sampai di situ, ada satu hadis lain. Allah bertanya kepada malaikatnya, saudara, tentang orang yang sakit dibesuk orang. Pertanyaan Allah kepada sang malaikat, bagaimana sikapnya? Waktu dia ditanya, bagaimana keadaanmu, bagaimana? Malaikat melapor, dia tetap memujimu ya Allah, dia nggak mengeluh ya Allah. Allah sampaikan kepada malaikat tadi, sembuhkan, berikan dia daging yang baru, berikan dia darah yang baru. Subhanallah. Jadi jawab bikhair, alhamdulillah, bukan bohong. Itu adab ajaran Nabi, itu adab ajaran syariat. Lah kok di Indonesia ajaran syariat dianggap bohong dan dipidanakan, dikriminalisasi. Bahaya tidak? Bahaya tidak? Ahlan wa sahlan, ya marhaba. Siapa? Habib Bahar bin Sumit. Takbir, takbir. Alhamdulillah. Silakan Habib Bahar, tafadhal tegaddam, ya ahlan wa sahlan. Kira-kira yang saya jelaskan paham tidak? Jelas tidak? Nah baik, sekarang saya mau tanya semua siap jadi orang jujur? Siap lawan kebohongan? Siap lawan kebohongan? Takbir.